Semenjak kerja sampai 2002 itu jalan-jalannya belum pernah, ya setahun kemarin lah. Alhamdulillah dapat rezeki jalan-jalan ke umroh gitu. Sobat MMH, gimana kabar Anda? Semoga selalu sehat dan juga dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Puasanya lancar. Juga harus ya, karena memang kita masih ya bisa dikatakan di awal-awal Ramadan ini yang harapannya tetap menjaga stamina dan juga kesehatan, juga jangan sampai salah niat. Sehat bisa karena puasa dan juga pasti karena puasa juga bisa menambah rezeki Anda. Ngomongin puasa juga, itu adalah salah satu bentuk kesetiaan kita terhadap Robnya. Dan setia tentu banyak konteksnya. Karena saya sudah bersama salah satu narasumber dengan nilai kesetiaan yang begitu luar biasa. Yes, khususnya untuk Mitra Mulia Husada. Siapakah beliau? Sudah ada Pak Katman di sini. Assalamualaikum Pak Katman. Waalaikumsalam. Pak Katman, sehat kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Pak perasaannya duduk di sini di depan banyak kamera ini Pak? Rasanya enak sekali, sejuk, deg-degan. Deg-degan juga ya Pak ya. Pertama kali Pak? Pertama kali sini. Oke. Semoga juga hari ini kita hadir dengan Pak Katman di ruangan kita, di studio kita, bisa membuat banyak nilai informasi dan juga pasti motivasi untuk setiap Anda yang menyaksikan. Pak Katman, tadi saya ngomong sama pemirsa, setia. Pak Katman kalau ngomongin setia untuk Mitra Mulia Husada, sudah berapa lama sih Pak memang mengabdi di Mitra Mulia Husada? Saya kerja di Mitra Mulia Husada tahun 2002. Dari 2002? Iya. Dan itu pada saat itu posisi Bapak kalau boleh tahu sedang bekerja juga atau ada Mitra Mulia Husada hadir langsung pengen bergabung atau bagaimana ceritanya pada saat itu Pak? Mulai ngerintis itu saya diajak teman saya kerja di Mitra Mulia Husada. Saya mencoba dulu sehari atau 2 hari, kok enak beneran di Mitra Mulia Husada. Saya langsung terus bekerja sampai sekarang. Oke. Di tahun 2022 itu ya Pak ya? Iya. Kalau boleh tahu sebelum bekerja di Mitra Mulia Husada Pak, pada saat itu Pak Katman ada kesibukan nggak? Atau memang posisi mohon maaf lagi nganggur juga atau bagaimana? Sebelum kerja di Mitra Mulia Husada, di rumah kerjanya ya di sawah. Kalau ada orang nyuruh ya berangkat, kalau nggak ada ya nganggur sehari 2 hari. Serabutan ya Pak ya? Ya. Oke. Tapi Pak kalau boleh tahu Pak Katman ini adalah salah satu orang yang menurut kami juga di Mitra Mulia Husada termasuk cukup lama ya Pak ya. Dari tahun 2022 sampai 2025 itu udah terhitung 23 tahun. Pak Katman, kalau boleh tahu keluarga, saat ini anak udah usia berapa? Dan dulu kerja dari umur berapa anak itu kalau ingat? Kalau saya dulu kerja lulusan kelas 5. Oke. Kelas 5 SD, saya keluar nggak lulus, nggak ada yang nyukupin sekolah. Saya keluar dari sekolah. Ya mudah-mudahan teman saya ini ngajak saya di rumah sakit Mitra Mulia kerja, saya berangkat. Oh, berarti kalau bapaknya dari zaman lulus SD. Ya. Berarti belum berkeluarga pada saat itu, Pak? Belum. Masih bujang. Ya. Sampai sudah punya anak sekarang, Pak? Sampai punya anak. Dari zaman serabutan sampai ya sekarang alhamdulillah kalau saya mendengarkan banyak informasi, Pak, dengan hadirnya MMH juga menjadi salah satu jalan Bapak untuk melihat dunia ini luas ternyata Pak. Kenapa seperti itu? Kalau saya dengar sebelumnya dulu, sebelum bersama MMH, jangankan jalan-jalan ya Pak ya. Jangankan keliling-keliling ya. Buat nikmatin ataupun nyebrang naik kapal itu belum pernah, benar Pak? Belum. Semenjak kerja sampai 2002 itu jalan-jalannya belum pernah. Ya setahun kemarin lah. Alhamdulillah dapat rezeki jalan-jalan ke umroh gitu. Oh, ini yang perlu tahu juga dari Sobat MMH yang ada di rumah. Pak Katman ini adalah salah satu pegawai terlama juga yang ada di Mitra Mulia Husada yang kemarin di posisi kalau boleh tahu dia office boy ya Pak ya? Iya. Di posisi office boy yang mendapatkan kejutan dari MMH, mendapatkan
keberangkatan umroh. Dan itu adalah salah satu hal yang tidak disangka-sangka. Karena jangankan umroh, untuk jalan ke Pulau Jawa aja sebelumnya belum pernah ya Pak? Belum pernah sama sekali, sampai Seperti kecil itu. sampai sekarang cuman sekali itu. Pada saat Udah. umroh itu. Bakal ke umroh, kalau nggak dapat rezeki ya nggak naik kapal. Apa Pak perasaannya pas gini-gini? Pada saat itu ketika Bapak diumumkan untuk Pak Arman berangkat umroh, apa yang ada di pikiran Bapak pada saat itu? Ya pikirannya ya senang sekali. Mm-mm. Senang sekali ya, saya nggak nyangka lah orangnya. Mm-mm. Ini nggak nyangka mau ke umroh, ya mudah-mudahan ya. Mm-mm. Gusti Allah itu sudah ngasih rezeki ya, saya ini suruh keberangkat ke umroh. Oke, tapi pada saat itu kayak mimpi nggak Pak? Pas dikabarin buat berangkat umroh, kayak ini beneran nggak? Apa bohongan? Apa gimana gitu pada saat itu Bapak? Ya saya ini nggak ada mimpi sama sekali, pokoknya nggak nyangka lah, nggak nyangka kalau mau berangkat ke umroh. Ya mudah-mudahan ya Rumah Sakit Mitra Mulia Husada itu sukses, Amin. banyak rezekinya ya, alhamdulillah saya kok bisa ke umroh gitu. Oke, Masya Allah ya Pak. Itu namanya jalan ataupun kejutan dari Allah Pak. Iya. Mungkin tuh Pak, karena namanya nilai kebaikan dari Pak Karman sendiri dan juga pastinya dari Pak Karman yang setia terus sama Mitra Mulia Husada, Allah kasih jalan melalui bentuk untuk datang ke rumahnya. Lalu Pak, saya bertanya, tadi kalau Bapak bilang pertama kali naik kapal karena mau berangkat umroh, pertama kali ke Jawa juga ya Pak ya, karena mau berangkat umroh. Itu perasaannya apa Pak? Sepanjang jalan nggak tidur atau seperti apa? Kalau diingat setahun yang lalu. Ya saya ini mulai berangkat ke umrah ke Jawa dulu, ke Jawa Malang, ikut Pak Sudar dulu, ikut rombongan sana. Belum pernah ke sana sih, di perjalanan ya jadi nggak pernah naik mobil. Naik mobil sekali ya mabuk 5 kali. Itu jadi baru di darat aja astagfirullah, Masya Allah. Tapi itu mabuk 5 kali Pak? Iya, di perjalanan naik mobil bis. Masya Allah. Ya selain itu ya mudah-mudahan naik pesawat, naik kapal di jalan-jalan ke umroh ya alhamdulillah nggak mabuk, nggak. Baik, jadi nih jadi perjalanan ke Jawanya aja bisa sampai 5 kali mabuk tuh ya Pak ya? Iya. Pada saat itu ketika datang ke Bandara Soekarno-Hatta Pak, atau mau terbang, apa perasaan Bapak masuk ke dalam pesawat ketika mau datang ke Tanah Suci? Ya mau naik pesawat itu ya mau naik pesawat seneng, walau pesawatnya mau jalan ya agak deg sekali lah. Deg banget. Deg-degan ya Pak ya? Iya. Terus pas kan pesawat tuh kalau take off langsung kerasa pusing nggak Pak? Kalau diingat pada saat itu? Ya nggak rasa pusing sih, cuman rasanya rasa takut. Oke. Pesawat itu tempatnya di atas, kalau mobil kan Di bawah. mogoknya kan di jalan, kalau pesawat kan di atas, itu takutnya kayak gitu. Tapi yang penting Bapak perlu tahu juga kalau pesawat nggak mungkin mogok sih Pak, takutnya muter-muter. Tapi pada saat itu ada nggak Pak rasa aku kan di kalau nggak salah kita ke Jeddah itu hitungannya belasan jam ya Pak ya, cukup lama. Tidur di pesawat dengan jumlah waktu yang lama itu seperti apa perasaannya Pak? Ya kalau di pesawat itu ya memang mata saya itu ya agak mau ngantuk lah, mau ditidurin nggak bisa. Oke, kenapa Pak? Misalnya takut kalau di atas itu loh. Pas mau ke Jeddah itu ya Pak. Lalu ketika selama berarti banyak melek ya Pak, melek seperti itu. Ketika diinformasikan mau tiba Pak, bagaimana Pak? Ya. Kan dia, Bapak Ibu kita sudah akan sampai di Bandara King Abdul Aziz. Nah, apa perasaan Bapak ngelihat Jeddah pada saat itu? Kalau ngelihat di bandara itu ngelihatnya senang. Soalnya senangnya mau naik pesawat itu. Oke. Itu mau Pas berangkat. nyampe di sana Pak? Sampai di sana ya senang sekali. Oke. Sedih nggak tapi Pak? Ya senang sih. Terharu. Oke. Lalu perjalanan umroh Pak di sana. Perjalanan umroh kan bukan bentar ya Pak ya. Banyak ibadah yang Bapak lakukan juga. Pastinya juga ketemu ya banyak manusia dari antar negara, antar daerah lainnya juga. Pada saat di sana melakukan ibadah Bapak dan juga melihat Ka'bah, apa yang Bapak rasakan? Rasakan melihat Ka'bah itu ya senang. Ya alhamdulillah ya fisiknya ya kuat. Muter 7 kali. Muter 7 kali Ka'bah ya senang lah.
ya mudah-mudahan ya sehat, nggak ada halangan apa-apa pada kesana. saat itu. Ya, Tapi kalau ditanya Pak, kayak mimpi nggak pada saat itu bisa melihat Ka'bah langsung? ya mimpinya sih enggak, Nggak kayak mimpi ya Pak ya? enggak. Ya cuman habis itu senang sekali itu loh, habis muterin Ka'bah 7 kali itu senang, Bahagia ya Pak ya? bahagia. Sampai rumah senang sekali, Masya Allah. bisa ketemu, bisa nemuin Ka'bah. Baik. Tapi pada saat di sana artinya itu kan semua apa bisa dikatakan salah satu tempat yang menjadi impian dari umat muslim yang ada di dunia. Dan Bapak Pak Katman adalah salah satu orang yang terpilih dan juga itu melalui salah satu nilai ibadah yang tanpa sadar Bapak lakukan karena Bapak kerjanya ikhlas, kerjanya juga serius sama Mitra Mulia Husada. Ya, artinya MMH memberikan kejutan untuk umroh itu hal yang istimewa pasti buat Bapak. Kalau ditanya mau lagi nggak, jawabannya apa Pak? Ya kalau mau, ya jawabannya ya mau lah kalau ada rezeki gitu, mau jalan lagi. Semoga ya Pak ya, Semoga. ada rezekinya ya. Tapi kalau bicara tentang umroh, arti perjalanan spiritual itu yang begitu istimewa Pak. Kalau saya tanya sama Bapak, melihat Mitra Mulia Husada dari Bapak 2002 pada saat itu sampai sekarang 2025, cukup panjang dan lama sekali. Bagaimana Pak? Kalau dulu memang sudah seluas sekarang atau ada proses-proses yang Bapak lihat seumur hidup Bapak ini? Ya dulu pertama saya kerja di Mulia itu ya dulu ya rumah sakit Mulia ya itu aja lah. Ya, belum sebesar sekarang. Ya, sampai ya sekarang ya gede, sukses, ya ramah-ramah semua lah. Orangnya ya, Pak ya. Perawatnya bagus, saya senang sekali kerja di Mitra Mulia Husada. Semakin kesini berarti apa ya? Ada perubahan ya Pak ya dari bentuk bangunan, perawat dan pekerjanya semakin baik dan semakin bagus ya Pak. Ya baik sekali sekarang, bangunan ya lebar sekarang. Masih tinggi, masih tingkat lah sekarang. Ya, baik maju ya. tingkat. Apalagi kalau ngeliat MMH ya Pak, saya dapat informasi juga MMH ini banyak kegiatan di masyarakat juga ya Pak ya. Kayak kemarin ada jalan sehat, selalu ada bagi-bagi beras dan lain-lain, itu benar ya Pak ya? Ya. Masya Allah. Tapi kalau Pak Katman saya tanya, di MMH sudah selama ini, di Mitra Mulia Husada, mau sampai kapan Pak kerja di MMH? Ya sampai tua lah. Amin. Sampai tua, sampai pokoknya ya itulah sampai tua. Daripada di rumah apa ya kerja lah. Tapi kenapa Pak? Apa nggak capek Pak kerja di Mitra Mulia Husada? Ya alhamdulillah enggak, enak. Kenapa bisa Bapak bilang enak? Ya banyak kerjaan, dapat kerjaan. Bukannya banyak kerjaan tuh capek Pak, malah enak gitu. Dapat kerjaan. Oke. Dapat kerjaan yang jenak, yang serius. Oke, dapat kerjaan yang pasti ya Pak ya? Iya. Dapat kerjaan doang, sama dapat uang pasti ya Pak ya? Iya. Oke, tapi Pak kalau saya tanyakan kembali kepada Bapak, melihat Mitra Mulia Husada saat ini, apalagi di masa pimpinan Bapak Dr. Agus dan juga Ibu Dr. Uswah, ada nggak yang mau Bapak sampaikan ke rumah sakit dan juga mereka? Silakan Pak. Semoga ya pimpinan Dr. Uswah, Dr. Agus semoga mudah-mudahan sukses sekali. Amin. Ya mudah-mudahan ya rumah sakit Mitra Mulia Husada ya mudah-mudahan ya bisa meningkat lagi. Amin. Bisa banyak rezeki. Tapi Pak mungkin ucapan terima kasih. Silakan. Ya alhamdulillah. Semoga rumah sakit Mitra Mulia Husada semoga diberi kesehatan, banyak rezeki, Amin. dipimpin oleh Dr. Uswah, Dr. Agus. Amin. 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 Semoga juga terus menjadi salah satu rumah sakit yang dibanggakan ya di Provinsi Lampung ya. Ya amin. Amin. Pak Katman, terima kasih ya sudah mampir di studio kita. Tepuk tangan dulu untuk Pak Katman. Ini luar biasa, ternyata banyak sekali hal yang bisa kita ambil. Pak Katman ini adalah sosok yang humoris dan banyak dicintai. Mungkin itu menjadi salah satu wasilah
mengapa beliau menjadi sosok yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir ke rumah Allah. Dan pastinya juga nilai yang bisa diajarkan oleh Pak Katman adalah jadi diri sendiri apa adanya, dan tentunya jangan lupa tetap setia dengan siapapun itu, yang pastinya dalam hal baik ya. Terima kasih, terus saksikan podcast spesial Ramadan Kuliah hanya di Rumah Sakit Mitra Mulia Husada. Sampai jumpa. Pak Katman, terima kasih ya Pak.